Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris kode atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris kode menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kalau hari ini Tuhan boleh mengundang kita bersama untuk datang beribadah. Mari dengan bangkit berdiri, kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Pertolongan ibadah kita pada pagi hari ini datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sungguh besar perbuatan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Sungguh tiada terselami segala pikiran-Mu. Hanya Engkau Allah yang layak untuk terima segala pujian dan sembah kami. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk terima segala pujian dan sembah kami. Kami saat ini datang memohon pengampunan-Mu Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami untuk kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami dengan segala kerendahan hati, kami mau masuk di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dia yang mengampuni segala kesalahan-Mu, yang menyembuhkan segala penyakit-Mu. Dia yang menebus hidup-Mu dari lubang kubur, yang memahkotai Engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasrat-Mu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkaulah kekuatan dan perisai di dalam hidup kami. Bila Allah di pihak kita, siapakah yang akan jadi lawan kita? Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ya Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perisai di dalam hidup kami. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh tetap berdiri teguh di dalam Engkau Yesus Tuhan Allah kami. Kami mau memuji-muji Engkau. Kami mau bersorak-sorai bagi kebesaran dan kehebatan. Sungguh besar Engkau Tuhan Allah kami. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Yesus, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus.
Tuhan yang berkuasa atas masa depan kita. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita boleh berani melangkah maju menuju masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena Dia, Yesus, yang berkuasa untuk mengatur semuanya. Ku tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkat ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha Tahu. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Meski jalan makin terang bagai tangga ke surga, Meski jalan makin terang bagai tangga ke surga, bebanku makin meringan, dari remang jadi terang. Di sana terang benderang, tiada air mata, terlihat perisai indah, berkat Tuhan melimpah. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. saat kita khawatir akan hari esok, mari kita mau berdoa. Kita mau berpegang kepada Tuhan yang berkuasa atas masa depan kita. Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Mari kita mau berdoa secara pribadi untuk setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita.
Ya Bapa kami yang di surga, saat ini kami mau bersyafaat bersama. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden dan beserta para pemerintahan yang ada. Tuhan memberikan hikmat pertolongan-Mu di dalam mengatur segala sesuatunya. Biarlah negara kami boleh terbebas dari segala macam bentuk krisis dan permasalahan yang ada. Kami berdoa untuk pandemi virus corona ini, Tuhan. Kiranya Tuhan pun memberikan jalan keluar. Vaksin biarlah boleh segera ditemukan. Kami berdoa untuk para dokter dan perawat yang sedang berjuang. Kiranya Tuhanlah yang mau menolong, memberikan pertolongan-Mu, memberikan imunitas yang baik untuk kami semua. Biarlah pandemi virus corona ini biarlah segera berlalu. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, kami membawa semua doa dan permohonan kami ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, dengan penuh keyakinan kita mengikrarkan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus tidak pernah jauh dari kita. Saat masalah menerpa, Dia akan menyertai dan menopang hidup kita, sampai kita boleh melihat nyata kemuliaan dan kuasa-Nya yang besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya.
penolong kami. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur minggu ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Mari Bapak Ibu untuk mengawali akan ibadah kita dan mempersiapkan hati kita di dalam membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih minggu lepas minggu Tuhan menyertai kami. Tuhan menopang dan Tuhan memelihara kami. Keberadaan hidup kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sulit ini ya Tuhan. Kami tetap boleh merasakan kasih karunia, naungan rahmat dan anugerah Allah yang tak berkesudahan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini ketika kami beribadah kembali di hadapan Tuhan, Tuhan sekali lagi juga menolong kami dan memberkati kami. Sungguh biarlah dari sana kami boleh melihat kasih setia yang boleh kami alami, yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Berkati firman Tuhan yang akan disampaikan, dan Tuhan pakai firman Tuhan untuk menopang hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa
yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Bapak Ibu pernah mengalami saat di mana ketika engkau bergumul lalu engkau berdoa, mohon pertolongan dan bantuan daripada Allah atas hidup kita. Kita berdoa seperti kita membenturkan diri kita di tembok. Tidak ada jawaban. Allah seolah-olah diam atas apa yang kita alami. Allah seolah tidak peduli atas apa kesulitan, pergumulan, bahkan air mata yang engkau alami. Pernahkah engkau mengalami saat seperti yang demikian? Ketika engkau berseru, ketika engkau bermohon, ketika engkau berdoa, engkau hanya menemukan kesunyian. Pernahkah engkau mengalami hal seperti ini? Nah, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam Alkitab gitu ya, secara khusus di dalam kitab Mazmur, pasal Mazmur 28, Daud ketika mengatakan bahwa Tuhan itu adalah perisai hidupnya, dia juga pernah ada di tempat seperti itu. Saya bacakan ayat ini. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Nah, di dalam bagian firman Tuhan kita melihat, Daud di dalam pergumulan hidupnya, dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah perisai bagi hidupnya. Tapi pada waktu itu ketika dia berseru, ketika dia berdoa, dia mendapatkan dan menemukan kesunyian. Allah seolah-olah berdiam diri atas apa yang dia alami. Apakah dengan demikian lalu Tuhan diam? Tuhan tidak peduli. Nah, kita akan kembali kepada bagian awal daripada firman Tuhan yang kita baca, yaitu Kejadian 50 ayat yang ke-20. Nah, di situ adalah berbicara soal seorang tokoh Alkitab yang mengucapkan kalimat itu atau ayat firman Tuhan itu, bahwa memang betul engkau mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah merekakannya untuk kebaikan. Yusuf ucapkan itu di depan saudara-saudaranya yang lain pada waktu itu. Setelah dia diangkat menjadi seorang penguasa di Mesir pada waktu itu untuk mengatasi pandemik kelaparan, bencana kelaparan yang terjadi di negeri Mesir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yusuf mengatakan betul kamu mereka-rekakan yang jahat, ini mengingatkan kembali perjalanan hidupnya. Bagaimana saudaranya memperlakukan dia dengan sangat amat buruk. Pada waktu orang tuanya mengutus dia untuk melihat saudara-saudaranya, justru saudaranya itu merancang sesuatu yang jahat. Dia hampir dibunuh walaupun tidak jadi, akhirnya dibuang di sumur, lalu dijual sebagai budak, lalu tiba di rumah Potifar, lalu difitnah, dimasukkan penjara. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, itu satu perjalanan yang begitu panjang yang dialami oleh Yusuf pada waktu itu. Alkitab dengan sangat jelas mengatakan, Yusuf pada waktu itu menjalani satu masa yang penuh dengan kesulitan dan pergumulan. Itu untuk satu waktu yang relatif sangat panjang, selama 13 tahun. Karena di dalam Alkitab sangat jelas mengatakan, ketika Tuhan mengizinkan dia dijual oleh saudaranya, Alkitab mencatat pada waktu itu dia berusia 17 tahun. Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang kedua. Lalu ketika dia menghadap Fir'aun, lalu diangkat sebagai seorang penguasa yang dipercaya setelah Fir'aun pada waktu dia berumur 30. Kejadian pasal 41 ayat yang ke-46. Jadi dari situ ada rentang waktu kurang lebih 13 tahun. Nah, dalam masa 13 tahun itu, saya percaya Yusuf juga berdoa. Saya percaya Yusuf sebagai seorang yang mengasihi dan mencintai akan Tuhan. Dia juga bergumul. Di tengah-tengah perjalanan hidup yang dia alami selama 13 tahun. Saya juga percaya Yusuf banyak bertanya, kenapa saya difitnah oleh saudara saya? Kenapa saya diperlakukan begitu buruk? Kenapa saya dijual sebagai budak? Kenapa saya tiba di rumah Potifar, saya juga difitnah oleh Potifar? Kenapa saya harus masuk penjara? Dan seterusnya. Selama 13 tahun, Yusuf juga mengalami pergumulan. Seolah-olah dalam tanda petik Tuhan berdiam diri. Tapi apakah betul Tuhan itu diam? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan.
Ketika Yusuf mengatakan, betul engkau merencanakan bahwa yang jahat, tapi Tuhan merencanakan yang baik. Nah, disitulah engkau belajar satu hal. Saat Tuhan merencanakan yang baik atas hidup kita sebagai anak Tuhan, Tuhan mempunyai rencana atas yang indah atas hidup kita. Itu tidaklah berarti dia membebaskan kita dari kesulitan dan pergumulan hidup. Yusuf mengalami masa itu. Dia mengalami akan perjalanan yang sama. Tuhan mempunyai rencana yang indah atas hidupnya. Kalau kita perhatikan akan sejarah perjalanan atau narasi atau kisah hidup daripada Yusuf, Tuhan itu punya rencana yang begitu indah terhadap dirinya. Bagaimana dia pernah bermimpi. Tuhan tunjukkan itu. Dia katakan berkas ketika kita sedang membereskan berkas gandum. Tiba-tiba berkas gandumku berdiri. Dan 11 berkas gandum yang lain sujud menyembah kepadaku. Wah, saudaranya keki amat. Keki semuanya. Masakan kami harus bersujud kepada engkau? Berikutnya dia juga mengatakan, aku bermimpi ada bulan dan bintang. Dan 11 bintang sujud kepadaku. Orang tuanya pun heran. Masakan kami, papa, mama, dan saudaramu akan sujud sampai ke tanah kepada engkau? Dan peristiwa itu menyebabkan saudaranya merasa begitu iri hati. Tuhan katakan itu kepada Yusuf. Tapi engkau lihat, ketika Tuhan mempunyai rencana yang indah, akan menjadikan dia seorang yang begitu besar dan begitu hebat. Tuhan tidak membebaskan dia dari kesulitan yang harus dia alami. Pada waktu dia tiba di tempat yang sulit, saya percaya Yusuf juga boleh bertanya seperti kita bertanya hari ini. Di manakah engkau Tuhan? Ketika engkau mengatakan ada rencana yang indah. Kenapa saya mengalami yang buruk seperti ini? Kenapa saya harus dijual? Kenapa saya harus dibuang dalam sumur? Kenapa saya harus dipenjarakan? Mengapa engkau diam saja? Apakah engkau betul-betul mengasihi dan peduli terhadap aku? Kenapa kita bisa bertanya demikian? Kita bertanya demikian, kita seringkali mempunyai dasar pemikiran. Kalau saya hidup baik, kalau saya hidup setia, kalau saya mencintai Tuhan, maka tidak boleh ada yang buruk yang terjadi atas hidup saya. Semua harus terjadi dengan baik-baik. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam pembentukan karakter hidup kita, kita terus berpikir jika Allah peduli dan mereka-reka yang baik, seharusnya hidupku tidak demikian. Tidak ada yang buruk yang boleh terjadi. Itulah pikiran dasar kita. Karena itu yang kita inginkan dalam hidup kita. Di dalam pengalaman hidup kita, ada bagian yang menjadi misteri. Pengalaman hidup itu sebagian itu menyenangkan. Tapi tidak sedikit pengalaman itu adalah pengalaman yang tidak menyenangkan dan pahit. Secara natur engkau dan saya maunya semua itu pengalaman itu baik semuanya. Dan kita secara natur tidak suka akan pembentukan melalui pengalaman yang buruk. Pengalaman yang pahit, pengalaman yang sulit. Tapi ada kalanya memang Tuhan izinkan itu. Sebagai satu bagian pembentukan karakter hidup kita. Walaupun itu adalah sulit dan itu mungkin bagi kita buruk. Tapi Allah selalu mereka yang baik. Nah, kita lihat di dalam hidup daripada Yusuf. Ketika dia mengalami hal-hal yang sulit itu, apakah Tuhan berdiam diri? Ternyata tidak. Walaupun dalam dirinya ada perasaan seperti itu, bisa timbul dalam diri Yusuf. Tapi apakah Yusuf sungguh-sungguh ditinggal Tuhan? Tidak. Karena Alkitab mengatakan, kalau engkau baca di dalam Kejadian pasal yang ke-39, ayat 2, 21, dan 23. Alkitab mengatakan, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf dan membuat dia berhasil. Tuhan menyertai Yusuf dan menjadikan dia kesayangan daripada kepala penjara. Dalam setiap momen yang dia jalani, di masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan air mata, ketika manusia berpikir Tuhan tidak peduli, Tuhan diam, Tuhan tidak berbuat sesuatu untuk menolong dia. Tapi justru Alkitab mengatakan Allah berkarya. Cara Allah berkarya adalah menyertai akan Yusuf di dalam setiap momen-momen yang sulit, sehingga dia bisa bertahan di tengah-tengah kondisi yang menyulitkan bagi hidupnya. Dan Alkitab mengatakan, di tempat yang sulit sekalipun, Allah membuat dia berhasil. Di tempat yang paling sulit sekalipun, Allah membuat dia menjadi kesukaan daripada kepala penjara. Artinya, sepanjang 13 tahun yang dia lalui, ketika dia berpikir seolah-olah Allah diam, ternyata Allah tidak diam. Allah terus menyertai dan Allah terus memimpin akan perjalanan hidupnya.
Nah, kata menyertai di sini ini menarik. Secara literal itu bermakna ada di samping. Ada hadir bersama-sama, bersama dengan, ada hadir di antara. Artinya ketika Yusuf dikatakan disertai oleh Tuhan, Tuhan menyertai. Sesungguhnya Tuhan ada di samping, Tuhan ada di antara daripada hidup Yusuf itu. Ketika dia ada di penjara, ketika dia ada di sumur, ketika dia ada di rumah Potifar, Allah ada di samping. Kehadiran Allah tetap dia rasakan. Buktinya di mana? Ketika Potifar ingin mencobai dia, maka Yusuf mengatakan, masakan aku berdosa kepada Tuhan. Artinya begini, ketika Nyonya Potifar mengatakan tidak ada yang lihat, hanya engkau dan aku saja. Tapi Yusuf katakan, masakan aku berdosa kepada Tuhan. Artinya dia sadar Allah itu hadir. Allah ada. Berarti Allah berkarya, Allah tidak diam diri. Nah, disitulah kita melihat bahwa kata menyertai ini, artinya Tuhan itu mengontrol, Tuhan itu memimpin, Tuhan menguasai akan hidup Yusuf pada waktu itu. Sehingga di tengah-tengah masa yang sulit, dia terus jalani. Dan dia tahu Allah tidak berdiam diri. Orang tua boleh berpisah dengan diri dia. Yakub yang mengasihi dia boleh tidak berserta dengan dia. Tapi dia tahu Allah tidak pernah meninggalkan dia. Allah terus menyertai dan Allah terus berkarya melalui hidupnya. Melalui pembentukan-pembentukan yang sangat sulit yang dia alami. Jadi dari sini kita belajar. Tuhan bukan hanya menyertai kita ketika kita ada di padang rumput hijau. Ketika kita ada di tepi aliran air yang tenang. Tapi Allah juga menyertai kita ketika kita ada di lembah bayang-bayang maut. Bukankah ini juga yang dikatakan oleh pemazmur? Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau beserta dengan aku. Pada waktu dia ada di padang rumput, Tuhan menggembalakan. Tuhan ada di sana dan Tuhan memimpin dari tepi aliran air. Tapi ketika dia ada di lembah kekelaman, pemazmur juga mengatakan, engkau beserta dengan aku. Artinya Tuhan berkarya, baik pada waktu kondisi baik maupun pada waktu kondisi buruk. Allah tetap berkarya. Allah tidak pernah diam dan melupakan engkau dan melupakan saya. Allah memberitahu sejak awal rencananya atas hidup Yusuf seperti saya katakan. Di dalam kitab Kejadian, bagaimana Tuhan menjelaskan dia akan menjadi seorang yang hebat, dia akan seorang pemimpin, bahkan saudaranya dan orang tuanya akan sujud menyembah kepada dia. Dan itu membuat saudaranya iri. Tapi Tuhan tidak memberitahu bagaimana proses untuk mencapai sehingga tiba titik di mana dia dianggap sebagai orang yang besar. Tuhan memberitahu dia akan rencana dia. Tapi Tuhan tidak sama sekali tidak memberitahu bagaimana proses itu yang akan dilalui, yang akan dicapai oleh Yusuf. Atau bagaimana Tuhan menyempurnakan kehendak Allah atas hidupnya. Kalau seandainya dari awal Tuhan ngomong begini, Yusuf, kamu akan jadi orang besar. Tapi untuk mencapai itu, nanti satu hari kamu akan difitnah oleh saudaramu. Kamu akan ditangkap, lalu kamu akan dijual. Lalu kamu akan dijadikan budak. Kamu akan tiba di rumah Potifar, kamu akan difitnah, lalu masuk penjara. Kalau Yusuf sejak awal diberitahu, mungkin dia akan jalani dengan tenang, dengan santai, bukan? Tapi Tuhan tidak beritahu. Tuhan hanya beritahu, engkau akan jadi orang besar. Dan Tuhan menyatakan itu 2 kali kepada Yusuf dalam mimpi. Tapi Tuhan tidak mengatakan bagaimana proses pencapaian. Nah, pada waktu kita diberitahu bahwa kita akan menjadi orang yang besar. Lalu di dalam perjalanan belum tiba di sana, kita mengalami banyak kesulitan. Kita akan bertanya, bukan? Loh, katanya jadi orang besar. Kok jadi begini sekarang? Kenapa aku jadi budak? Kenapa aku dibuang di sumur? Kenapa aku masuk penjara dan seterusnya? Hari ini persis sama ketika kita berpikir dan bertanya, bukankah Tuhan berjanji memberkati? Tuhan memelihara. Kenapa saya mengalami kondisi seperti ini? Kesulitan seperti ini dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab mengatakan, ada bagian-bagian yang Allah singkapkan. Dan itu boleh kita pahami. Tapi juga ada bagian-bagian yang disembunyikan, yang tidak terpahami. Karena memang betul di dalam rencana Allah, atas kehendak Allah atas hidup kita, ada bagian-bagian yang tersembunyi. Itu menjadi misteri. Nah, kita lihat satu ayat, misalnya dalam Ulangan 29 ayat 29. Musa mengatakan yang demikian. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan.
Allah kita. Tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukannya, segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi dari kitab Ulangan 29 sangat jelas. Musa mengatakan ada bagian-bagian yang Tuhan singkapkan. Itu bagimu dan bagi anakmu. Supaya engkau melakukan itu. Tapi juga ada bagian yang Tuhan sembunyikan, itu menjadi misteri Allah. Nah, disitulah engkau dan saya belajar berjalan dengan iman. Selalu percaya akan maksud rencana Allah adalah yang baik. Allah tidak pernah mereka-rekakan yang jahat. Dan Paulus dalam surat Roma pasal 8:28 bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu adalah untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun kita tidak tahu ada bagian-bagian tertentu, tapi justru disitulah kita melihat akan ada satu keindahan rencana atas hidup kita. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita juga mendengar sebagian orang-orang yang mengasihi Tuhan, para hamba Tuhan, mereka terpapar COVID. Ada majelis yang begitu mencintai akan Tuhan, terpapar COVID. Sebagian ada yang ditolong, disembuhkan. Tapi tidak juga sedikit yang akhirnya harus meninggal. Nah, mereka yang ketika harus berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai, mereka terus berpikir, kenapa suami saya atau istri saya atau anak saya, orang tua saya yang begitu mengasihi dan mencintai Tuhan, kenapa dia harus mengalami akhir hidup yang begitu menyedihkan? Nah, inilah yang disebut dengan bagian yang tersembunyi. Kita tidak tahu maksud Allah di balik kesemuanya ini. Yusuf ketika awal dijual, saya percaya juga tidak mengerti. Tapi dia baru bisa mengerti setelah melewati masa 13 tahun. Satu masa yang panjang. Di dalam perjalanan hidup kita, ada kalanya rahasia itu tetap tersembunyi. Sampai kita tutup mata, tetap kita belum tahu. Tapi begitu kita buka mata di hadapan Allah, Allah akan nyatakan, Allah akan bukakan semua yang tersembunyi. Kenapa kita menjalani masa-masa yang penuh dengan kesulitan ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf ketika dia mulai dijual, dia belum tahu juga 13 tahun ke depan bagaimana. Tapi dia jalani dengan penuh keyakinan, dia jalani dengan penuh iman. Bahwa Allah adalah Allah yang merekakan sesuatu yang baik. Baru-baru ini saya membaca sebuah artikel gitu ya, yang berbicara tentang Craig Keener. Craig Keener ini adalah seorang anak Tuhan yang hebat. Dia seorang ahli Alkitab, ahli Biblika. Dia juga seorang apologet yang baik. Pada usia relatif yang masih muda, dia sudah begitu mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dengan sangat baik. Satu hari singkat cerita, istrinya yang dia cintai ternyata berselingkuh dengan teman baiknya. Keener ini terus berjuang bagaimana mengampuni istrinya, memulihkan dia untuk membawa dia kembali. Tapi istrinya menolak. Sampai akhirnya istrinya menggugat cerai. Dia lalu lari, pergi, kawin dengan teman selingkuhannya itu. Nah, pada waktu Craig Keener mengalami pergumulan seperti ini. Dia merasa begitu terpukul. Dia merasa begitu depresi. Dan dia tidak habis berpikir, kenapa Tuhan izinkan kesemuanya itu. Sehingga dia sempat mengucapkan satu kalimat seperti ini. Tuhan, selama ini saya setia melayani panggilan-Mu. Tapi kalau seperti ini harga yang harus dibayar, saya tidak sanggup. Bukankah kalimat ini juga sering kita ucapkan? Tuhan, saya sudah setia melayani Engkau. Kenapa saya mengalami kondisi seperti ini? Saya tidak sanggup dan saya tidak kuat. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, Craig Keener juga tidak menemukan jawaban. Seolah-olah Tuhan diam. Apakah Tuhan sungguh diam? Ternyata tidak. Sampai satu titik depresi yang begitu hebat. Craig Keener ini mau membunuh diri. Pada waktu dia berpikir mau bunuh diri itu, dia sempat ketemu dengan seorang penatua yang melayani bersama-sama di satu gereja. Penatua itu menasihati Craig Keener. Dalam pembicaraan dia mengatakan satu kalimat seperti ini. Jika kamu terpikir untuk bunuh diri karena perceraian, ingat keadaan di neraka jauh lebih buruk dibanding dengan penderitaan yang kamu alami sekarang. Kalimat ini menyadarkan kembali daripada Craig Keener. Sehingga dia kembali berbalik kepada Allah. Di tengah-tengah ketidakmengertiannya ketika Tuhan berdiam diri. Ketika dia mengalami tekanan-tekanan yang berat. Istrinya menceraikan dia. Dia membutuhkan support daripada teman-temannya. Tapi justru kalangan gereja pada waktu itu, teman-teman yang ada,
justru mengatakan demikian. Tidak mungkinlah istrimu bercerai kalau kamu tidak ada yang salah. Karena hidup dalam rumah tangga pasti suami istri itu mempunyai andil. Dia merasa begitu tertekan dengan kalimat-kalimat seperti itu. Bukankah engkau dan saya juga mengalami hal yang demikian juga, bukan? Ketika kita mengalami kesulitan, kita membutuhkan orang lain yang mensupport kita. Justru seringkali kita mendengar negatif, mendengar kalimat cemoohan, mendengar kalimat penghakiman. Itu terus membuat Krekiner depresi. Tapi kita bersyukur ada seorang penatua yang hebat, yang dipakai oleh Allah untuk menolong dia. Nah, disitulah engkau lihat Tuhan tidak diam diri. Tuhan bekerja melalui hidup para penatua itu untuk menolong Krekiner ini. Di situ dia bangkit kembali dan mulai kembali datang kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya dan masa depannya kepada Allah. Singkat cerita, akhirnya Krekiner melanjutkan studi doktoralnya di satu universitas yang sangat terkenal dan dia selesaikan dengan sangat baik. Nah, di situ dia ketemu dengan seorang perempuan yang lain yang bernama Metelin. Nah, di situ dia membentuk satu keluarga yang baru. Nah, Krekiner di kemudian hari dipakai oleh Tuhan. Dia menulis banyak buku, bukunya menjadi acuan banyak seminari, banyak dosen yang memakai, banyak mahasiswa teologi yang memakai, dan memberkati banyak orang. Suami istrinya yang sekarang ini begitu mengasihi dan mencintai akan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah, bukan? Jika hari ini kita mengalami banyak hal yang sulit yang terjadi atas hidup kita, yang membuat kita kehilangan kenyamanan untuk sementara, percayalah bahwa Tuhan tidak diam. Ia punya rencana yang indah bagi kita. Mungkin untuk saat ini kita belum mengerti. Saat kejadian itu terjadi, kita tidak mengerti. Kenapa seperti ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya sedang menyampaikan bagian firman Tuhan ini, saya juga mengalami kesulitan. Saya juga bergumul. Saya juga bertanya, kenapa saya mengalami tekanan-tekanan yang begitu berat tentang kehidupan, secara khusus untuk kesehatan daripada semua. Kenapa begini? Saya terus bergumul apa rencana Allah di balik kesemuanya itu. Dan sampai detik ini, saya tetap belum menemukan jawabannya. Tapi itu tidak berarti lalu Tuhan diam, saya percaya. Tuhan terus berkarya, Tuhan terus membentuk hidup kami. Untuk satu masa yang akan datang. Walaupun saat ini saya juga belum bisa melihat apa akhir daripada semua rencana itu. Tapi kami selalu belajar, saya selalu belajar percaya. Tuhan terus mereka-reka sesuatu yang baik. Walaupun ada banyak kesulitan, ada banyak air mata, ada banyak tantangan. Tahun-tahun yang sudah lalui, itu menjadi satu pengalaman yang cukup bahwa Tuhan itu menyertai. Yusuf mengalami hal seperti ini. Dia harus jalani 13 tahun lamanya. Masa yang penuh dengan air mata. Masa yang penuh dengan pergumulan dan tantangan dan kesulitan. Sekali lagi, apakah Tuhan diam? Tuhan tidak diam. Ketika Tuhan merancang sesuatu yang baik, Dia tidak membebaskan kita dari pergumulan, kesulitan, dari air mata. Dia izinkan semuanya itu terjadi atas hidup kita. Supaya semakin indah dan semakin indah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa pandemik yang sulit ini, mari kita belajar bahwa Allah tidak pernah diam. Allah terus berkarya di dalam dan melalui hidup Bapak Ibu semuanya. Melalui hidup kita semuanya. Supaya di kemudian hari, segala janji Allah yang indah boleh Tuhan genapkan dalam hidupmu dan hidup saya sebagai anak Tuhan. Dan itu menjadi satu kesaksian yang hidup yang boleh memberkati. Sebagaimana Tuhan memakai akan Yusuf untuk menyelamatkan satu bangsa dari pandemik kelaparan, bencana kelaparan yang terjadi pada waktu itu. Tuhan memakai dia. Dan saya percaya Tuhan juga yang akan memakai Bapak Ibu semuanya. Di tengah-tengah masa yang sulit, pergumulan itu, percaya Tuhan tidak diam. Dia terus berkarya, Tuhan terus menyertai. Sesuatu yang indah ada di depan, sedang menanti. Dan Tuhan itu akan genapkan dalam hidupmu dan hidup saya sebagai anak Tuhan. Mari kita jalani dengan penuh iman, penuh percaya, dengan penuh pengharapan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkarya. Engkau tidak pernah diam atas hidup kami. Engkau adalah Allah yang baik adanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah. Satu kisah perjalanan narasi hidup daripada Yusuf. 13 tahun penuh dengan air mata. Tapi Tuhan nyatakan bahwa Engkau tidak pernah diam. Engkau terus menyertai, Engkau membuat dia berhasil, Engkau membuat dia menjadi kesukaan daripada kepala penjara.
Tuhan menempatkan dia menjadi orang yang penting, yang boleh menyelamatkan satu bangsa di kemudian hari dari pandemik akan bencana kelaparan. Terima kasih Tuhan, juga tolong bentuk kami dalam masa-masa perjalanan hidup kami, secara khusus dalam masa pandemik ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Singkapkanlah itu, nyatakan itu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Shalom. Mari dengan bersukacita kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita, sebab Dialah Allah yang sanggup untuk menjadi sumber pengharapan bagi kita. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah tidak adalah Allah yang sanggup dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapa, inilah persembahan kami. Kami mau belajar memberi dengan hati yang tulus. Terimalah persembahan kami ya Bapa, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Kristus dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih daripada Allah yang berlimpah-limpah, persekutuan, penghiburan, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus adalah menyertai saudara sekalian, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.